Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang tata cara penggunaan aplikasi pengguna yang diperjelas adalah untuk para siswa ya, khususnya di SMK YDK Palu. Jadi, kita langsung saja. Nanti adik-adik itu silakan akses dulu ya di belajar.smkydkpalu.sch.id. Silakan nanti adik-adik akses di browser masing-masing dan info untuk penggunaan aplikasi yang di Play Store. Memang sih ada aplikasi Moodle, tapi tidak kami sarankan. Berhubung dengan mungkin masih ada banyak bug di dalam, jadi kami sarankan untuk menggunakan browser. Jadi mungkin dari Mozilla Firefox, Chrome, mungkin Opera, dan lainnya. Baik, kita langsung. Jadi ketika udah kita akses, kita klik pada URL halaman browser, otomatis nanti adik-adik akan muncul seperti begini. Halaman utama ya, halaman utama. Jadi itu di halaman utama itu akan berisi pengumuman. Kemudian ada beberapa kategori kursus. Ini banyak sekali ya. Dari yang untuk kelas 10 saja ada 45, kelas 11 itu ada 44, kelas 3 ada 35. Jadi adik-adik itu tidak perlu khawatir. Jadi ini kok kelasnya banyak sekali ya. Itu nggak usah pusing ya. Ya, langkah pertama, jadi yang perlu adik-adik lakukan itu adalah silakan klik di menu login ya di ujung kanan atas, dan kemudian akan muncul halaman seperti begini ya, halaman untuk masuk login. Jadi silakan adik-adik yang baru pertama kali mungkin dikasih akun kepada gurunya, itu silakan masukkan ke dalam. Jadi saya coba masukkan dulu ya. Saya coba masukkan dulu yang paspor diberikan sama guru ya. Kemudian kalau udah, silahkan ketik login. Nah, di sini untuk biasanya pertama kali ya, untuk pertama kali masuk, itu akan ada notifikasi atau pengumuman bahwa harus ubah kata sandi. Ya, perlu diingat ya, harus dirubah kata sandi. Nah, kata sandi ini jadi setidaknya harus memiliki 8 karakter ya, 8 digit ya. Jadi mungkin satu digit itu bisa berupa huruf kecil, huruf besar, kemudian angka, dan mungkin karakter non alfanumerik itu seperti tanda seru, tanda baca ya. Jadi saya kasih contoh. Jadi sebagai acuan contoh kita coba dengan paspor seperti begini. Jadi Palu huruf besar dulu, kemudian huruf kecil, kemudian 1 2 3, kemudian di akhirnya tanda seru. Jadi kita langsung saja coba copy ya, kita copy. Jadi untuk paspor itu tergantung dari keinginan masing-masing ya. Oke, sebelumnya kita masukkan dulu ya. Kita masukkan dulu paspor yang lama yang diberikan guru wali kelas masing-masing ya. Kemudian silakan masukkan paspor yang baru. Kita copy saja. Untuk paspor yang baru ini diulangi sebanyak 2 kali. Yang pertama ini, kemudian yang kedua yang ini. Oke, disimpan perubahan. Nah,
Jadi otomatis ada notifikasi paspor telah dirubah. Berarti adik-adik itu sukses mengganti dari paspor lama ke paspor yang baru. Dan diharapkan untuk selalu menyimpan paspornya ya. Mungkin di notepad di handphone itu silahkan. Mungkin di buku catatannya pribadi silahkan ya. Jadi kalau udah seperti begini, silahkan kita lanjutkan saja. Ya. Kemudian yang kedua, ini ada tampilan ya seperti begini. Bisa dilihat ada tampilan di tengah ini yang ada warna hijau, warna biru. Mungkin nanti seperti ada yang lainnya ya. Nah, untuk di sini, jadi adik-adik ini adalah kelas yang adik-adik akan belajar ya. Dapat dari mana yang kelas seperti begini? Itu kelas akan diberikan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Jadi tidak perlu nanti, oh saya mau kelas ini, saya mau pilih kelas ini, saya minta kodenya, itu sudah nggak berlaku lagi. Jadi adik-adik tinggal masuk, nanti pasti ada tugas-tugasnya. Nah, sebagai contoh, saya coba masuk di halaman yang ini ya, yang ada kelas namanya Administrasi dan Infrastruktur Jaringan. Tapi terlebih dahulu, pastikan nama adik-adik itu betul ya. Jadi contoh saya berikan nama Ahmad Arya kelas 11 TKJA. Ya ini pastikan ya. Kita coba masuk ke dalam kelas ya. Nah, jadi di sini udah muncul dan kita masuk di tampilan kelas Administrasi dan Infrastruktur Jaringan. Nah, di sini adik-adik bisa akses. Jadi contoh, ya ini contoh. Ini ada tampilan sebelah kiri. Ini tampilan dari semacam kita main game, itu kita dapat XP. Nanti seperti begini. Nanti kita dapat level. Jadi semakin nanti banyak adik-adik akses, itu otomatis nanti levelnya akan naik. Itu mungkin jadi bahan penilaian oleh guru masing-masing. Nah, ini contoh kan saya udah dapat 9 XP. Tadi udah saya buka ya, ada beberapa ya. Jadi saya coba buka di sini ya untuk modulnya. Jadi yang pertama ini contoh, saya baca. Jadi ini mungkin terdiri dari materi, kemudian ada videonya ya. Jadi kalau udah selesai baca seperti begini, jadi udah agak lama dibaca, kemudian kita kembali lagi ke kelas ya. Di kelasnya di AIJ, kemudian kita kembali ke sini ya. Atau ke sini juga bisa, itu terserah. Kita kembali. Jadi kalau udah terbaca, itu silakan dicentang di sini. Jadi menandakan bahwa adik-adik udah selesai membaca materinya. Nah, lanjut. Untuk modul komputer itu juga sama. Itu nanti mungkin ada modul berupa e-book ya. Jadi e-book itu seperti buku digital ya. Ini kita bisa baca. Silakan dibaca. Ini contoh saja ya. Nanti kalau udah selesai seperti begini, kita kembali ke kelas lagi ya. Di sini juga bisa, di atas juga bisa ya. Kalau udah silakan dicentang selesai. Ini juga sama. Ada modul. Jadi kita centang lagi. Dan ada video. Kita centang lagi. Oke, jadi otomatis kita udah membaca beberapa modul. Nah, perlu diperhatikan. Jadi untuk tanda centang ini ya, perlu diingat ya, ini tidak sembarang centang. Jadi intinya nanti itu pasti ketahuan. Jadi ini si Ahmad ini ngebaca cuman 50 detik, cepat banget ya kalau untuk baca. Itu pasti akan terdata ya di akun gurunya. Oh, jadi ini si Ahmad
baca materinya durasinya berapa menit gitu. Itu pasti akan ketahuan. Jadi mohon adik-adik paham betul ya, dan harus belajar membaca materi dulu, kemudian setelah itu kalau ada gurunya kasih kuis, silahkan diikuti kuis. Mungkin kalau ada catatan, nanti silahkan di-upload ya. Nah, contoh seperti begini, kayak soal ini kita kerja ya. Kita coba kuis sekarang. Ini kita coba ya, ini contoh. Mencoba kuis, mulai usaha. Oke, kita tes aja dulu ya. Ini kita tes. Oke, kemudian kalau udah, kita coba kumpulkan dan selesai. Oke. Jadi saya dapat nilai 6 dari 10 ya. Oke. Salah, benar 3 ya. Ya, seperti begitu. Nah, kalau udah, kita finish review. Ya, jadi nanti akan otomatis terkumpul di akun guru mata pelajaran masing-masing. Ya, seperti begitu ya. Nah, saya dapat level 2 lagi nih. Oke. Jadi untuk kesimpulannya, untuk pengguna ya, dari sisi pengguna atau siswa itu sendiri, jadi adik-adik itu tidak perlu khawatir. Contoh, jadi ketika jadwalnya hari ini matematika jam 9, jadi adik-adik itu wajib kerjakan, mungkin ada tugas matematika pada jadwal tersebut. Itu dikerjakan. Dan lagi mungkin udah selesai matematika, jam 11 lagi ada pelajaran bahasa Indonesia. Itu silakan dikerjakan pelajaran bahasa Indonesia. Intinya ini sebagai contoh saja. Mungkin di sini ada bacaan, ada video, kemudian ada kuis. Itu tergantung dari guru masing-masing ngasihnya. Mungkin nanti berupa tugas upload, itu silakan kita upload di bagian menu tugas ini. Ini intinya dia aplikasinya ini user friendly, jadi tidak susah dalam penggunaannya. Seperti begitu ya adik-adik ya. Jadi mungkin cukup sekian. Jadi semisal ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video pembelajaran Moodle berikutnya.